Tiga orang naik ke atas, ente nggak ngerti hitungan 20. Ketika dia bilang 20 baru ada 16, naik lagi 4 orang. Begitu orang cerdas. Najis otak. Orang otak-otak najis dari haram yang dimakan. Lalu perbuatan haram menimbulkan kebodohan. Perilaku haram mengurangi kecerdasan. Kecuali orang-orang di luar Islam yang memusuhi ajaran Islam, otaknya canggih-canggih. Ingat, setiap musuh agama Islam otaknya canggih-canggih. Semuanya orang Islam kebanyakan pintar tapi nggak kenal Tuhan. Hancur ya? Hancur. Perumah tangga dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Tidak disadari. Kenapa? Sebab kita dalam keluarga bisa nggak makan haram. Mamang kita kerjaannya makan haram. Kita keluarga nggak makan haram, ponakan makan haram, main ke rumah kita, menghasut kanan kiri, hancurlah rumah tangga kita. Jadi mulai ini, wah, jadilah Anda orang-orang yang banyak berhubungan kepada Allah Ta'ala. Semakin orang banyak berhubungan dirinya, hatinya kepada Allah Ta'ala, semakin kacau dia. Kacau apanya? Bukan kacau pengertian kacau seperti Anda. Ya. Kacau, ya menahan diri dari penglihatan, dari rasa yang demikian Tuhan berikan tajam. Kita habisin ponakan, kita diemin. Makan di dalam, tuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rab, ya, wah, jam 2 kurang 5. Akhirnya sih baru jam sudah keluar 10. Astagfirullah. Wan, sehat ya. Untung Allah piara, ane bahagia gara-gara Oman. Ane senang gara-gara Timun. Ane ceria gara-gara Dayak. Mudah-mudahan antok nggak datang. Mana antok? Mana? Tikus. Tikus. Udah dibilang guru lu kecoa, yang ngaji mana kecoa, dia jawab tikus. Antok diajar waspada ya. Duh, selamat. Alhamdulillah. Nanti malam ini berasa girang nggak? Coba yang berasa hatinya girang malam ini datang, tolong nunjuk tangan. Udah malu. Nunjuk tangan nggak ngasih tanggapan, malu. Najis, anda lagi perlu duit. Nggak bisa tidur, aduh. Nengok ke depan, tamu nggak ada. Datang emak-emak 5 orang, mau ngapain? Emaknya, ibu-ibu mau ngapain bu? Saya ngimpi-ngimpi bed, ngimpi-ngimpiin habis. Selamitan lah. Selamitan lo. Ngimpi. Ya, jangan juga ngimpiin guru. Oh iya. Datangi saja dia. Hasilnya. Orang jangan ngimpiin guru, ngimpiin orang-orang yang guru cintai. Itu terpuji. Kalau ente ngimpiin anak, terima kasih banyak, tapi lebih banyak dustanya. Dan nanti ente ngimpiin anak, terima kasih banyak, tapi itu lebih banyak dustanya. Arti dusta bukan ente pribadi yang dusta. Ente diajar dusta oleh setan yang menyerupai wajah anak dalam bisikan atau dalam penglihatan. Paham? Udah begitu. Apalagi ngimpiin orang tua anak, ngimpiin orang-orang Allahu Akbar. Jangan percaya impian tadi selesai. Lo gembel, lo hina dina, akui diri kamu orang hina dina. Selesai. Kalau kita berasa kita orang hina dina, apa yang bisa kita banggakan? Sunyi kita punya badan dari hiasan. Tuh orang yang selamat. Tuh orang mau selamat dalam agama, rasakan diri ente orang hina dina. Selamatlah Anda dari aneka hiasan, yang hiasan itu bukan punya Anda. Orang tempelin nggak bukan? Jadi habis apa tuh keindahan? Itulah setan punya tipu daya. Jadi kalau ente berasa aku orang hina dina, selamat ente dari aneka penipuan. Oh begitu caranya. Tidak ngimpiin aneh, ngimpiin walid. Jangan. Ngapain ngimpi-ngimpi? Ya ngimpi. Jangan kayak ngimpi ya. Ngimpi satu yang dibenarkan. Ngimpi waktu keluar mani. Benar tuh. Itu impian tuh. Aneh kepengen ngimpi tiap malam keluar mani. Kepengen banget.
Abek mukanya kayak keranjang basket. Muhammad. Malam pertama, malam pertama malu. Malam kedua matikan lampu. Malam ketiga, gila ada guru. Aja anak marah besok ngarang lagi. Itu bukan karangan, itu khayalan. Kenapa? Belum ngerasain. Belum ngerasain. Ya, megang perempuan masih gemeter, apa enaknya? Ya, kata Iwan. Iwan berebret. Obi kemarin nggak ada dia di Citayam. Kemana dia? Hah? Ketiduran. Mimpi deh. Kalau mau kenal Obi, jati diri Obi yang sebenarnya, datangi rumah dia jam 11 lewat belakang. Itu setelah nak dipermutin mungkin. Obi. Enakan jangan ngajar sampai naik ngobrol-ngobrol aja. Yuk ngobrol yuk, ya berkelompok-kelompok gitu. Iya, di 16 orang, 20 orang, masing-masing ngopi dulu. Ambil ngopi nggak bayar, deh dagangan anak saya disuruh bayar, tolong. Ambil. Selesai 1.500. Ustaz Dedi mana Ustaz Dedi? Ustaz Dedi mana Ustaz Dedi? Mana di undangan? Mau tidur, asalawin, ya orang nggak bisa tidur. Antara itu bantal ya, satu guling di paha, satu bantal di pala, satu guling di muka. Tetap nggak bisa tidur. Ya Allah, dapat gak nih ya Allah 13 juta ya Allah. Ya Allah. Udah rahmat dah. Ya, orang yang kopi parah keluar, wali kamu ibu-ibu. Ngapain bu? Kayak tadi Bib, nungguin Nahdid pengen bawa ketemu Bib, saya kosong Bib. Goreng tempe ada habis. Habis si ibu nih. Saya nyuci ada habis. Saya nimba ada habis. Suami saya berangkat cari nafkah, saya bayar nih habis. Negatif ibu-ibu nih mungkin angkin. Saya bilang terima kasih banyak bu, kalau ibu terbayar hanya wajah saya. Coba wajah penjaga pintu kereta. Apanya yang tanya barusan apa? Kebetulan dong udah namanya dia. Ya ngomongnya udah malam, mata anak ya rumah sakit belum pakai obat. Undangan pengajian itu rombongan pengajian 2 bulanan di Bojonggede. Boleh bertempat-tempat, boleh pertama Anda minta di rumah Ustaz Dedi atau di rumah orang tuanya, kedua di rumah Haji Kosasih atau di rumah siapa aja di antara kawan-kawan jamaah kita juga bebas. Pengajian Anda bukan pengajian monopoli, ini pengajian yang milik semua. Artinya kalau inti kepengen panggil aja. Yang jadi masalah sanggup gak hadiah sama anak. Bukan saya murid juga, murid hadiah beda. Jangan jangan suka ngimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka udah kayak dalam rangka lagi. Bilang aja dalam urusan tanggokan bersama. Rutinan 2 bulan sekali setiap hari Jumat malam 1 pada minggu ketiga. Itu jadi Jumat ketiga malam Sabtunya. Disebut malam Sabtu ketiga. Bagaimana cara mencari tahu malam Sabtu pertama? Begini, kalau hari Jumat jatuhnya tanggal 1, maka malamnya disebut malam Sabtu pertama. Hari Jumat tanggal 3, maka malam Sabtu disebut sebagai malam Sabtu pertama. Jadi tidak terikat dengan tanggal. Bisa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Kadang-kadang tidak terjadi tanggal 8. Pokoknya setiap tanggal berapapun pada awal bulan Jumat, maka malam Sabtu itu disebut malam Sabtu pertama. Gitu. Jadi bulan ini, ya malam Sabtu ketiga. Jadi malam Sabtu besok ya, malam Sabtu besok nih, di besok nih Jumat malam Sabtu di Ustaz Dedi. Oh iya,
bulan berikutnya lagi di RTM. Udah begitu aja. Cepat ambil kesempatan selagi masih Allah telah berikan peluang lebar buat Anda beroleh kenikmatan. Setelah peluang itu tiada dan wajib pasti Allah telah tutup pada masanya. Sudah nggak ada lagi makhluk yang mau membuka pintu luas-luas buat Anda beroleh kenikmatan dalam agama. Nah, ini undangan hari Jumat malam Sabtu tanggalnya nggak kayak tanggal dulu, tanggalin aja dari aneh nggak kayak tanggal, inti yang tahu tanggal berapa nih. Jumat besok malam Sabtu terserah deh. Apalin tanggal berapa? Tanggal 15 Februari 2008 jam 9 sampai jam 4 buju bunung. Siapa mau ngajarin? Jam 21 sampai dengan jam 04. Astagfirullah. Dia bilangnya jam 25. Tempat kediaman Haji Dede, Kampung Masjid RT 03 RW 04 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, ya, Provinsi Bogor, Provinsi Jawa Barat, NKRI. Acara pengajian rutinan. Udah, itu aja deh, nggak kayak banyak. Ini bacain juga baru panjang 350.000. Ya. Ini salah ngomong tadi, kurang 6,5 lagi nih. Tadi ada wudhu, sorry. Kok aneh dia kena jadi minta 1 juta Ustaz Dedi ya? Ketelepasan. Minta lagi ah. Ya, dan orang kata entomak, biarin. Masakan orang tomak giginya ompong, masakan orang tomak matanya cacat, masakan orang tomak badannya kurus, masakan orang tomak kurang makan, masakan orang tomak sangat kurang tidur. Berarti aku bukan orang tomak. Tapi Bib kok minta duit kebangetan tomak, Bib belum selesai ngomongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة على أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما كسرنا وما كرمنا وما دعونا وما رجونا وما علمنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى عهد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شهود لا إله إلا هو. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حتى نرضى بفضل الله. ويا قطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب
وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حتى نهضى بفضل الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حتى نهضى بفضل الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حتى نهضى بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حتى نهضى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا على من ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حتى نهضى بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini malam minggu keberapa? Malam minggu kedua tepatnya tanggal 9 Februari tahun 2008 kata orang bertepatan dengan 2 Safar 1429 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Hujan yang tak pernah henti, berhenti sebentar, ulang lagi, berhenti sebentar, balik lagi, sampai akhirnya ya sesuatu yang berulang-ulang kalau tidak nikmati, maka nikmat itu hilang sesaat ketika kau lupakan sesuatu yang berulang tadi. Paham? Sesuatu yang berulang-ulang sesungguhnya menjenuhkan. Iya. Apapun yang sifatnya perulangan, contoh kerja bakti berulang-ulang, sekarang tidur, ntar jam 4 dibangunin, jam 5 siap kerja, selesai jam 4 pagi. Kerjaan apapun yang berulang-ulang, apapun bentuk kenikmatan yang ada yang diulang-ulang, pada akhirnya menjenuhkan. Pikirin tuh, apaan kayak berulang-ulang menjenuhkan. Betul gak tuh omongan tuh? Ente gak pernah ngerasain, gak akan sampai ngimpi-ngimpi kesem-sem durian montong. Kayak berantem tukang ojek. Iya, tukang ojek bawa durian montong disuruh berhenti. Bang, berhenti bang. Iya, saya mau cobain durian montong, pulang dia orang. Jangan mulai itu. Sampai Allah katanya kehendak, Anda bisa tuh beli durian montong. Wih, Allahu Akbar. Dari mulai lahir pala gue botak sampai miring. Enak amat itu durian. Beli lagi. Masih ada 2 lonjor, beli lagi. Terus ulang-ulang terus kenikmatan. Apa hasil mengurangi nikmat yang itu juga menjenuhkan. Kalau Anda manusia pasti menjenuhkan aneka kenikmatan yang terus-terusan. Dia juga nikmat yang satu. Paham dulu? Kecuali satu. Ketika seseorang berharap kebaikan dirinya dari aneka sisi dalam urusan agama, Allah sangat pelihara ketika hatinya bicara, aku kepengen, ya Allah pengen jadi hamba yang baik. Dosa berjalan tapi kepengen baik, ya Allah. Ketika itu sudah ada di hati, maka Allah Ta'ala persiapkan Rasulullah SAW dalam membawa ajaran Islam. Kau jalani dia sebagaimana harapan sang Rasul melalui tuntunan imam agama, aulia, solehin, para wali Allah, orang-orang soleh dalam ilmu. Soleh dalam ilmu beda dengan kualitas ilmu. Jalani tuntunan orang-orang soleh dalam ilmu. Allahu Akbar. Tak ada kata jenuh dalam pengulangan sesuatu apapun, apalagi ibadah. Bisa dimulai deh. Semua bentuk kegiatan yang itu juga mesti menghasilkan uang, mendatangkan uang, itu juga. Di tempat yang sama itu lagi. Orangnya yang hadapi itu lagi. Itu meja itu lagi. Pokoknya itu buku udah habis. Sampai gambar I love you. Capana dipatahin panahnya kayak bidong. Love you I. Bosan. Kecuali ibadah kepada Allah Ta'ala, dasar tuntunan ilmu, di mana tuntunan tadi dari seorang guru yang hati ini kepengen ibadah sesuai dengan tuntunan ilmu, tidak akan pernah ada jenuh-jenuhnya. Ingat, jenuh dengan capek beda. Bedakan bahasa ente, makanya sekolah. Jenuh dengan capek beda. Semua orang pasti merasakan letih dalam suatu perbuatan atau pekerjaan. Jenuh belum tentu. Bisa dimulai ente? Yang jadi masalah, selagi hati kepengen, tuh, hati yang kepengen tanpa ada rasa jenuh. Ingat, jenuh dengan capek beda. Bisa pahami Allahu Akbar. Arti Allahu Akbar kan itu bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Kalau ada yang ngomong Allahu Akbar, ini omongan di sini hasilnya udah 1000 kilo ini. Paham tuh gambaran dari aku?
Ngomongnya ini Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Ngomongnya di sini itu jangkauan Anda sudah 1000 kilo ente. Siapa Anda yang mampu mengejar nikmat Allah Ta'ala yang kudapatkan? Dengan bahasa singkat nggak mampu Anda utarakan dan nggak mampu pula Anda sifatkan dan Anda jabarkan. Anda katakan Allahu Akbar, itu Allahu Akbar di sini 1000 kilo sudah lewat tuh nikmat Allahu Akbar. Paham tuh ilmu. Kenapa? Itu perbuatan yang keulang-ulang yang tak pernah Allah Ta'ala kasih kejenuhan. Capek badan tuh beda. Capek karena kerja, capek karena segala, capek karena pikiran. Tapi ketika dalam urusan sesuatunya, semua berawal dari ilmu berwudu. Muka ente sedikit membaik dari waktu ke waktu sejauh yang Anda perhatikan. Allahumma karena air wudu ente perhatiin. Ente sembahyang dari 5 kali kagak sampai 5 kali sekali. Paham gak omongan? Ente sembahyang dari 5 kali sehari kagak sampai 5 kali sekali. Seiring perubahan air wudu yang ente terapkan dalam ilmu berwudu. Paham tuh ilmu? Paham gak? Udah. Ente terapkan tuh ilmu kedua kali. Ente sembahyang dari 5 kali sekali, sekarang udah 5 kali 2 kali. Loh, kok ente nggak bosan? Kok ente nggak jenuh-jenuh? Airnya kan itu juga. Kamar mandinya entu-entu lagi. Ya kadang-kadang celana ngegantung di kamar mandi. Ya kita wudhu, ya kaki kita nendang. Wudhu. Ya kita capek dia celana belum dicuci-cuci. Paham? Tapi kok ente nggak jenuh berwudhu dalam keseharian? Hah? Airnya itu juga. Apa ada air berwudhu warnanya merah? Ada nggak? Ada air wudhu warnanya kuning? Ada nggak? Ada wudhu warnanya coklat? Ada gitu banjiran. Waktu banjir coklat nggak air coklat? Kagak. Banjir kok emang buatan gue? Buatan Pemda. Emang banjir buatan gue? Buatan Pemda, betul nggak? Buatan Pemda, bukan buatan Allah Ta'ala, buatan Pemda. Hujan betul buatan Allah Ta'ala, banjir buatan Pemda. Bedakan itu ilmu internet. Luar biasa Habib. Namanya sohor di alam dunia. Sohor betul. Bukan sohor di alam dunia. Orang Indonesia memutarbalikkan fakta ke seluruh dunia tentang pengajian anak, pengajian sesat. Ente yang dapat kabar modal-modal dari internet, jangan pernah percaya internet. Numpamanya nih, ente yang Allah pelihara, alhamdulillah masih jadi korek api. Mendingan lu dibilang korek, dibilang tentel korek. Di sini orang Citayam kebanyakan penyembah api, ente. Orang Citayam penyembah api itu penyembah api. Korek kagak, rokok kagak. Waktu kita kasih rokok, dia terima, tanya, bawa korek ya? Kagak. Itu penyembah api itu. Korek kagak, rokok kagak. Waktu kita kasih rokok, dia terima. Kita yang ngasih nggak punya korek. Ini punya korek dong. Nggak punya stak. Wah, penyembah api loh. Rokok dibagi mau, korek kagak mau. Punya, lu penyembah api loh. Oke, paham Citayam. Itu paham Citayam. Itu penyembah api tuh. Karena sering dikatain penyembah api, dia berasa gengsi sama guru. Karena guru yang bicara, aku penyembah api, aku nggak mau dikatakan seperti Allah. Aku ingin penyembah kayu. Penyembah api nggak mau dikatain, penyembah api nggak mau, mau lebih senang dikatain penyembah kayu. Besok-besok bawa kok pentul korek. Ada rokok, ada rokok kan deh? Nggak usah, rokok ada. Nih koreknya ada nih kalian. Nggak usah, alhamdulillah korek udah ada punya. Mana? Pentul korek cap duren 3. Penyembah kayu. Asalnya penyembah api. Oh iya, karena dia berasa malu dikata guru penyembah api, terlalu hina aku dipandang sebagai penyembah api oleh guruku. Aku nggak mau, biarlah penyembah kayu. Dia beli korek cap duren 3 di bawah. Bawa bolak-balik di depan anak. Dengan harap guru negoreng gue dibuat di sebatang. Tolong angkat ember tuh, cuciin botol biasa. Di tengah jalan nih ngambil ember, aduh ini punya rokok gak? Enggak,
Yang koreknya, ya Ustaz, ada Ustaz. Ya. Dari penyembah api, dia berubah posisi menjadi penyembah kayu. Ya, kenapa? Dia manusia punya harga diri. Pantang gua ngaji dibilang penyembah api. Ya, paham tuh ya? Dari penyembah api ke penyembah kayu, Allahu Akbar, luar biasa itu anak. Dia datang kedua kali atau ketiga kali, nggak ada, rokok sudah ada Ustaz. Koreknya ada Ustaz. Ini buat Ustaz. Wajib, hebat. Nggak ada, Ustaz. Hadiah Ustaz, rokok buat Ustaz. Koreknya jangan Ustaz, punya abang. Tadi punya abang. Lihat, mulia itu. Lihat, setelah dihina oleh guru yang berilmu, dengan contoh-contoh dalam kehidupan sejauh yang mereka bisa lihat dan tahu, dari penyembah api, penyembah kayu, sampai bisa ngasih rokok. Bayangin, dari gurunya jadi penyembah kayu. Rokok dikasih korek, minta lah tuh diri. Paham ilmu ya? Kesimpulannya, bismillahirrahmanirrahim, semua perbuatan nikmat, selagi itu juga bentuk nikmatnya, pasti menjenuhkan. Jadi ya, nggak paham nggak ente? Paham ya? Kecuali ibadah kepada Allah Ta'ala dasarnya ilmu berwudu. Kenapa sih Ustaz dari dulu ngomong ilmu berwudu terus? Semua kemuliaan seseorang berawal dari air wudu. Bagus tidaknya wajah seseorang semua dari air wudu. Tuh. Surga atau neraka bergantung air wudu. Seorang mati apapun bentuk keadaannya bisa dilihat dari wajahnya sebab air wudu. Wudunya cakep, hatinya bejat, tetap matinya ketahuan. Ini orang wudunya benar, tapi hatinya membatalkan air wudunya. Sejelek-jelek penampilan wajah orang mati. Jadi ya, kenapa kita ibadah kok enggak ada jenuh? Bisa dengerin deh. Kenapa? Tuh berkah air wudu. Padahal airnya itu juga. Ya sembahyang kok enggak capek ente, enggak capek, enggak jenuh. Sebab kewajiban ente kepada Allah Ta'ala pencipta menghadap kiblat. Kiblatnya itu juga madhabnya. Kok ente enggak jenuh? Dari 5 kali enggak sembahyang, hampir bisa 5 kali sekali, 5 kali 2 kali, 5 kali 3 kali, 5 kali balik. Adapun kekurangan dan sebagainya kadang-kadang ketinggalan, itu mungkin karena terlalu capek, terlalu lelah, dan alasan tertentu. Tapi ente Allah piara tidak jenuh ibadah kepada Allah Ta'ala, dasarnya ilmu. Tuh bedanya satu. Makanya semua selain kembali kepada Allah Ta'ala adalah binasa atau fana. Ya, kalau bahasa Jermannya Fanny. Tadi aneh kenalan dengan seorang gadis bernama Fanny. Nanti tahu arti Fanny? Dijawab seniman. Seniman. Orang bojong sih kenal seniman. Karena aneh lagi menyenangi lagu-lagu laptop dengan judul Cahaya. Aneh ngerokok terlalu enak. Itu rokok bisa masuk ke kuping. Aneh pengen belajar ngerokok, ngisep keluar dari kuping. Sampai tuh rokok aneh taruh di kuping. Sampai Ajun kayak putih Cina. Masih begitu aja Jun. Tenang. Kalau mau kawin bilang sama Ustaz. Ini yang muda-muda cari uang. Ini perempuan banyak nggak kepake. Catatannya hanya satu bagi anak kulkas ya, atau komputer ya. Pentium 4. Hah? Mahal bet. Iya, siapa suruh kawin. Modal kagak mau kawin. Oke, baik hati. Kepada saudari Fanny, saudari Lia, saudari Aas, saudari Marhamah, Haji Rahman tampil. Haji Rahman mungkin sabu-sabu. Fanny, Lia, Aas, Marhamah, email, atau lagi siapa? Calon bini Kambay namanya siapa? Hah? Ah ya, Nianto.
mohon nyanyi apa aja girangin deh. Girangin aneh lagi nggak enak badan. Nanti udah 2 hari capek. Kan semalam mana ngajar di rumahnya Nupus tuh ngajian. Ya ente nggak kasihan sama anak sebegitu Allahu Akbar ente nggak ada punya perhatian kesian anak dengan apa? Dengan mengurangi lelah anak, capek anak, kerja bakti. Anak nggak kerja, ngontrol anak-anak yang kerja. Lebih capek anak yang ngontrol ketimbang ente yang capek bawa barang, bawa batu, bawa pasir ngaduk. Kalau ente berasa orang tua, bisa dengerin deh. Ente capek bawa barang-barang berharga. Ane capek lihat ente sembarangan bekerja. Udah tuh uang pribadi anak. Allah boros amat. Allah anak-anak ini salah. Tapi biarlah karena anak juga guru, anak juga pendidik. Dan memandang mereka anak didik anak didik dengan bahasa kasar anak. Berharap nanti kalau berbetulan bagaimana dia sudah terbiasa apik dalam bekerja, nggak memboroskan barang-barang orang, nggak berbuat banyak kesalahan dalam upayanya dalam bekerja, yang akhirnya dia lebih pintar, sekurang-kurangnya dia tidak merugikan barang orang lain. Itulah anak punya ilmu. Capek ente kalau nggak dipanggil nggak nolongin, ya ditelepon nggak datang, disuruh ini nggak mau. Kesian ya Rob, betul, alhamdulillah aku wajib menyandarkan hatiku kepadamu ya Rob, bener. Tuh, tapi karena aneh masih ada, tetap ente anak butuhkan sebatas keperluan anak, ya perlu ini. Berarti ya? Dan saudara Fani, Lia, Aas, apa lagi ya? Yanto. Yanto, ini namanya Yanto. Lu setan lu. Anak cewek tuh bini guru lu. Ya ini lagi duduk di teras rumah orang. Ini lewat. Ini kan demen nyanyi. Dia nih. Ini yang nemenin aneh kan ya. Jangan. Adik bini Pak Guru. Yang namanya nih kenapa? Adik bini Pak Guru. Ya ada guru berarti. Mungkin talak. Jaksa jangan manggil Yani, kenapa? Adik bini Pak Guru. Ya bisa. Makan turbung. Yani. Terus Yani, Tani, Lia, Aas, Marhama, email, maju. Dia lu nggak nanya email. Maju. Apa anaknya yang mau nanggok? Malam ini aneh kasih satu ilmu, udah aneh perbanyak doa buat ente ya. Untung-untungnya bangun tidur yang cium tangan 5-7 orang, pas ke dalam alhamdulillah, Allah telah kasih aneh uang segepok sebesar ini, alhamdulillah. Harga 700 orang itu. Duit dari mulai pengajian bulanan sampai sekarang yang dapat 30 juta ente. Dari malam kami sampai sekarang 30 juta ini dapat. Habis terus bakal beli aksesoris mobil, beli barang. Wah, pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan ini wajib ente tolong anak, mau 1.000-2.000 tolongin anak. Kalau dikasih tolongin anak, tolongin diri ente. Artinya kalau anak minta sesuatu, pasang niat yang baik. Ya Allah, tolong ya Allah, berkah amal jariah atau bantuanku kepada guruku untuk membuat aula 2 tingkat ya Allah. Itu 30 juta udah anak bangun. Kekurangannya 75 atau 70, ya anak minta dari ente. Ya, tolong ya Allah, berkah 1.000-2.000 niatku, tolong agar ini Allah, tolong ya Allah. Dengan berkah almarhum Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf, dengan berkah guruku Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf, dengan berkah semua orang soleh di alam dunia, baik yang masih hidup maupun yang telah pulang ke rahmatullah, dengan berkah semua laki perempuan yang menuntut ilmu di Al-Busyra, dan berkah semua muslimin muslimat di alam dunia, baik yang pulang ke rahmatullah maupun yang telah yang masih ada, tolong ya Allah. Dan dengan hak Nabi Muhammad SAW, tolong ya Allah. Begitu ente sembari jalan ente bisa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Apalagi munajat tadi ada tangganya. Apa tangganya? Tuh perbuatan hasanat atau kebaikan ente 1.000 perak. Tolong ya Allah, aduh. Nih ajarin nih, bismillahirrahmanirrahim. Nih ajarin. Nih ajarin Muhammad. Nih aneh punya ilmu begini nih dalam hajat.
Sekarang Anda punya duit 5.000 perak. Ya Allah, tolong ya Allah berkah amal jariah ini, tolong ya Allah hajat aku ini 1, 2, 3. Udah. Kan gitu. Kapan waktu, wah alhamdulillah ada di Filipina 2.000 perak. Ya Allah, tolong ya Allah hajatku yang telah ku sebutkan kemarin 2 atau 3 aku lupa, kau zat yang maha ya mengetahui segala. Yang dulu tetap ya Allah, ini yang baru lagi hajatku 2 lagi ya Allah, jadi 5 ya Allah. Paham tuh, itu ilmu anak. Semua yang ada punya begitu, itu ilmu anak. Jadi yang 2 ini Maria tidak lagi menyebutkan yang 3. Paham tuh ilmu? Sebulan kemudian alhamdulillah di 100.000. Itu tangga. Wah, ya, ada tangga 5 yang wajib diberi. 1 mesti 30, 1 20, 1 10, 10. Nah, 5.000. Titipin nih. Bilang dari Ustaz, tolong doain. Ya Allah, itu ya amal solehku buat tetangga. Oh, buat hajatku yang ini ya Allah. Kemarinan 3, kemarin lagi 2 ya Allah, 5. Ini 4 ya Allah. Tolong ya Allah. Tuh. Jadi kerap kali ente berbuat kebaikan di mata Allah Ta'ala melalui nilai ilmu agama, nggak capek-capek nyebutin, ya Allah kemarin hajat udah, kok hasil belum. Sekarang guru minta lagi, yang kemarin apa dia lupa, ya Allah nggak ngedoain, ya Allah gimana urusan ya Allah. 3 hari lagi tagihan datang Allah. Kalau sampai tagihan datang, ini motor diambil, apa mesti saya bohong ya Allah? Tuh, temen waktu di ngomong begitu temen dengar, lu umpetin aja di busro. Tuh biar begitu, itu ilmu aneh ente ya. Itu ilmu aneh itu. Jadi aneh nggak sebutin hajat aneh mau tala atu-atu lagi kagak ya Rob? Apa yang pernah aku sebutkan kepada engkau dalam bentuk hajat itu dan ini. Tolong ya Rob. Tuh, anak tuh kalau lagi pribadi. Tuh pribadi tuh lagi kepepet nih, terus lagi dia mau minta duit. Wah, dahsyat itu. Tidak dahsyat, aneh pasang doa mau ta'ala sekuat tenaga sejauh niat baik ente. Ya Rob, aku minta sama mereka ya Rob, mereka bukan orang mampu. Aku tolongin ya Rob. Mereka bukan orang mampu atau yang agak mampu tapi aku rongrong selalu ya Rob. Kesian ya Rob, jangan ada pada kekurangan. So ilmu anak sebenarnya nggak boleh diceritain. Paham ente? Allahu Akbar. Bayangin, kamu anak aja dari ilmu Allah Ta'ala. Apa sih kalau mau Allah Ta'ala nggak kasih? Allah bismillah sebentar sama aku. Tapi enggak ya Rob, biar deh bakal anak-anak. Buju buneng kayak dua miskin telat. Udah pada ngilang. Kayak belum miskin telat. Tahu miskin telat nggak bakal maju sampai hidup, sampai mati. Jadi mati. Tapi dari naruh yang penting yang ada dulu kewajiban aku dar begitu aja. Sebetulnya Allah Ta'ala kasih ente Allahu Akbar, tapi karena ente melupakan nikmat yang berulang-ulang di luar sadar, akhirnya nikmat itu hilang. Paham ente? Ente ketemu sama anak Allahu Akbar ente kira bisa dibayar, nggak bisa. Ente ngeluarin puluhan ribu mau ketemu sama anak dalam ilmu, itu nggak gampang itu. Tapi karena nikmat ini tidak diingat-ingat, karena ente anggap berulang, tapi tanpa mengingat nikmat yang datang, hilanglah rasa telah hilang pada diri seseorang, sudah nggak lagi memandang apa-apa. Akhirnya ente datang udah nggak punya rasa sesuatu yang beda. Alhamdulillah nggak ada ente. Ya nggak ada. Tuh yang datang ketika aku tiada kembali hilang. Artinya hilang agamanya. Naudzubillah sekolah ya. Ayo mana? Santri-santri dari Ciwidey. Ayo. Saudari Yanto maju. Ya enak kita panggil Kak Mbak nih. Alias spring bed. Timon naik nih. Tahu dia cewek. Gila, aneh mancing tahu cewek nih. Oman naik man. Dayak Oman Timun.
Ini kencing tokek maju. Tidak ada kencing tokek begini. Dalam sini. Nah dia kencing tokek. Orang yang udah nama Delon itu rupawan. Iya, ini ada. Ya, muka patok bisa. Kayak jemuran celana. Pani udah punya pacar? Belum. Pani mau korek api. Kurang baik bagaimana dulu? Datangkan. Kelapa hibrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanto, lagu yang agak enak ya? Oh iya. Oh, Anto jangan. Gua pada terang. Habib lagi manggil duduk Bali. ميجون يا ميجون سحر من خباز قلبك غير فوز ونمضي هذا البال لا لا لا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin biar kayak orang kena kecelok udang. فضلك يا سائد المطر يا سائد المطر 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 فضلك المطر يا سائد المطر فضلك يا سائد المطر يا سائد المطر Apabila enak pengantin baru malam pertama malu-malu. Palinglah enak pengantin baru malam pertama malu-malu. Malam kedua padamkan lampu, malam ketiga tak boleh tahu. Berlaki المطر يا سائد المطر فضلك يا سائد المطر يا سائد المطر فضلك يا سائد المطر يا سائد المطر Kipaslah kipas mencari angin, menutup pintu buka jendela. Kipaslah kipas mencari angin, menutup pintu buka jendela. Ambang nikmatnya yang baru kawin, bantalnya satu, kepalanya dua. Fadlak ya Sa'id المطر فضلك يا سائق المطر يا سائق المطر فضلك يا سائق المطر يا سائق المطر masa muda berakhir sudah, dua mempelai tersenyum ramah. Masa muda berakhir sudah, dua mempelai tersenyum ramah. Oh satu hari gak mau pisah, pagi dan sore rambutnya basah. Perlak ya المطر يا سائق المطر فضلك يا سائق المطر فضلك يا سائق المطر يا سائق المطر Minta maaf dari rumah ya, kalau capek minta maaf dari rumah, nggak bisa nyampaikan ilmu ya selamat. Sebenarnya hal-hal yang ente dapat baik berita apapun juga di kaset cek di mana tak bodo amat, apalagi berbentuk internet, jangan pernah tanggapi apapun. Saya pernah tanya sama ulama besar Hadramaut atau Yaman Selatan atau ulama terbesar di Arab Saudi tentang pengajian Haji Alwi. Lalu dapat jawaban dari orang-orang besar tadi bahwa pengajian Haji Alwi itu pengajian sesat dan menyesatkan. Jangan kata apa. Udah
sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang, terutama 12 tahun terakhir, oh iya, jangankan anak yang gembel, ya negara pun hancur karena fitnah yang berkembang. Bisa dimengerti terjadinya pembunuhan jenderal-jenderal, ulama-ulama zaman pemberontakan G30 September PKI, itu semua karena ya lebih dulu diciptakan keresahan sesama antar ABRI, antar tokoh politik, antar kiai, antar ulama. Bisa dimengerti ketika tertangkap oleh pasukan setia kepada negara, terutama Kujang Siliwangi dan RPKAD dulu namanya, sampai sekarang disebut sebagai Kopassus, baru diketahui mutlak ya bahwa pemberontakan itu didasari dan dilakukan oleh para pengkhianat negara. Karena pengkhianat tak boleh diketahui sifat pengkhianatannya, apalagi wujud wajahnya, terjadilah dar. Kini sejak era reformasi, tuh biar paham nanti kalian anak-anak hijau dalam segala. Hijau bakal menua. Kalau hijau dibiarkan hijau sehingga tua, hasil yang hijau jadi tua. Berarti salah kaprah, salah menilai, salah menerima, salah didik, salah asuh, salah dengar, salah melihat, salah membaca. Ana pengalaman dan ana mengalami. Bisa ada motif. Tahun 65. Paham? Tuh. Terlepas dari komunis atau bukan komunis, sejak era reformasi, aneka fitnah yang nggak masuk akal dikembangkan. Tuh, untuk apa? Untuk merontokkan orang-orang yang bisa memberi jalan keselamatan dan keberuntungan serta kebahagiaan hidup orang Indonesia, terutama melalui bimbingan ilmu di Majelis Ta'lim Ana yang dikembangkan oleh musuh negara, musuh Allah Ta'ala, musuh Rasulullah, musuh orang yang betul berhati Islam dengan aneka cara, diantaranya dengan internet. Pengajian Habib Alwi itu pengajian sesat dan menyesatkan. Biarin aja. Baru internet, tadi yang bilang tuh sama Ibu Tri, sama Pak Wiwin, ya, sama istrinya Haji Agus, sama Ustaz Khalid, sama ponakan Wan Farhat, sama Ustaz Muhammad. Baru internet, bulan bertuliskan pengajian Habib Alwi sesat menyesatkan. Jangan percaya. Bukan tulisan bulan tadi berbentuk kalimat seperti itu. Mata Anda melihat sepertinya bulan itu tertulis sebagaimana yang Anda katakan tadi. Sebenarnya itu adalah sihir-sihir yang mengelabui penglihatan mata Anda. Gimana sihir? Gue lihat tuh bulan. Tulisannya seperti itu. Itu kan kata mata Anda. Paham? Baru internet, bulan tertulis pengajian Habib Alwi itu pengajian yang sesat menyesatkan. Sudah banyak orang gila gara-gara ngaji sama Habib Alwi. Buju, buneng, orang kurang pada baik. Kita kan sebagian bekas orang gila, betul nggak? Betul nggak ini? Ngaku Pak? Kita sebagian bekas orang gila. Dokter mana yang sanggup mengobati Anda? Psikiater mana yang mampu? Ibu bapak sudah kebingungan dengan ente. Diam kalian orang tua, serahkan anakmu padaku, biar aku yang tahan segala hal urusan mereka. Anda didik pelan-pelan dengan aneka cara kepada Anda dan kepada Allah Ta'ala. Sampai terasakan Alhamdulillah. Nah, kalau berjalan masih ingat kenikmatan dari Allah Ta'ala yang sesaat ku dapatkan dari guruku Habib Alwi. Kini berkembang sampai di internet. Pengajian Habib Alwi dengan judul Majelis Ta'lim Zadul Muslim adalah pengajian yang sesat, menyesatkan. Biarin aja. Yang bilang sesat kan dia yang nggak ketahuan siapa mukanya, siapa orangnya. Betul nggak? Udah aja. Ngerti ya? Waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ente nggak waspada dari pemberitahuan anak yang itu ilmu Allahu Akbar, ente akan Allah telah angkat dari kenikmatan yang berkesinambungan yang tidak menjenuhkan. Apa? Setiap ente yang ngaji sama anak, saya di laki atau perempuan, tua atau bermuda, pasti musuh dari jauh ngeliatin. Di kaki tangan Habib Alwi itu. Tuh, urusan Marawis, Iwan dan kawan-kawannya. Tuh kaki tangan Habib Alwi itu. Lu lumpuhkan mereka dengan cara lu kasih dia motor suruh ngojek, kasih dia kesenangan yang akibat dia melupakan pengajian, kasih dia apapun yang sifatnya melalaikan, kasih lu mereka kaki tangan Habib Alwi.
Tuh mereka tuh di pengajian kita ada. Ya, di pengajian anak ada. Ingat, kalian mendekati kematian yang mengerikan dari sumpahku. Sadar tidak sadar. Menyeramkan itu sumpah na'udzubillah. Assalamualaikum. Tetap ku kejar kalian. Ku bunuh dengan doaku kepada Allah Ta'ala atas kalian. Bisa dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada Allah Ta'ala tolak. Aku punya doa. Selagi hati anak itu disakiti. Urusan agama. Enggak ada. Pribadi bebas. Lu sakitin gue secara pribadi. Terserah. Anak penuh pertimbangan untuk mengangkat lidah anak. Tapi ketika hal itu diarahkan kepada pengkhianatan, pelecehan nama Majelis Taklim Zadul Muslim, termasuk anda dan sekalian manusia yang ada dalam bimbingan anda dilecehkan, ingat anda telah lukai hatiku, lukai Rasulullah, lukai orang-orang soleh di alam dunia yang telah pulang rahmatullah maupun yang masih ada, langsung lukai syariat Allah Ta'ala yang abadi. Aku bunuh kalian dengan caraku kepada Allah Ta'ala. Kok soal itu anak nggak beri maaf, soal lain terserah dah. Ngerti. Setiap ente yang lagi sama anak laki perempuan, dan perempuan paling gampang, lu pepetin dia itu anak dia biasa sama harga awi begadang, dia biasa sama harga awi modal-modal. Lu pepetin dia, lu pacarin dia, kok bisa lu kawinin, kok lu dikawinin dia terserah. Lu mau nyabu di mana bebas. Yang penting lu ambil tuh anak-anak didik usaha awi. Yang suka ngebantuin ngepel, yang suka ngebantuin macam-macam, lu pacarin dia. Ingat tuh, itu kerjaan musuh begitu. Siapapun anda, coba ngaji sama anak, sejak itu fitnah menyebar. Bisa dengerin deh, jangan kaget. Itu waspada. Orang sekarang dari dulu aneh bilangin, kejahatan sejak era reformasi dengan aneka kebaikan. Ini nggak sadar, makanya aneh kasih tahu cepat rekam kaset anak. Itu minimal 30-50 tahun ke depan, ente selamat dari penipuan manusia, bentuk apapun dengan kepandaian apapun dimilikinya, rekam kaset anak. Jangankan manusia, setan ketahuan trik-triknya, apalagi manusia. Tapi setan mudah dikenali. Manusia kalau sudah memberikan bantuan, pertolongan, kebaikan dengan aneka yang jadi kelemahan anda, siapa yang menyadari dia begitu peduli kepada kamu? Sebetulnya dia iblis laknatullahi alaih, lebih jahat ketimbang iblis maupun setan. Hanya melalui kaset anak ente bisa kenali iblis-iblis yang berkeliaran. Bisa demotin deh. Na'udzubillah. Bisa demotin deh, mati ya. Sadari. Wah, mulai nih. Wah. Tuh. Karena anda punya upaya Allahu Akbar, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, buat jaga ente nggak jaga diri ente sendiri. Siapa yang mau tanggung jawab keselamatan ente dalam beragama? Anda lepas ya Allah. Apa yang jadi kewajibanku telah aku laksanakan sebaik yang aku duga, yang aku rasa, yang aku jalankan. Selebihnya aku nggak mampu ya Allah. Kau zat yang maha mengatur segala. Bebas diri anda. Ya. Di sisi lain, memang Allah Ta'ala punya kehendak, najis-najis tidak boleh ada di majlis anak. Jalannya, orang hasut kanan kiri, ente terlepas dari bimbingan ilahi. Habis. Bisa demotin, musuh udah waswas, sekadar kenaannya, pakai apaan aja udah, pakai sihir, santet, telu, TV, majalah, koran, sampai di akhir internet, musuh hampir gunakan. Internet untuk apa? Untuk jangan ada seorang pun laki atau perempuan duduk bersama anak dalam bimbingan ilmu. Bisa dia mengerti? Tuh. Itu pengajian Zadul Muslim, guru itu penyesatkan itu. Apa ngajar begitu? Dia kesana kemari bawa arak-arakan. Itu gaya Kristen itu, begitu yang dia gunakan. Dia iblis ketika bicara. Paham tuh mau aneh, kalau kita mau ngaji, ikutan yuk ke sana, ke Bojong, ikutan ke Depok, ayo bismillah rame-rame. Apa guru begitu? Itu kan gaya orang Kristen dilaksanakan. Ulama-ulama nggak ada yang begitu. Lihat, hebatnya musuh negara, musuh Allah Ta'ala. Bisa ada yang ente, emang gak ada guru ngajar. Udah, jarak ke kota, arak-arakan, 3.000, 6.000 nggak ada. Lihat, nggak ada yang ngerjain aneh doang. Ada yang lain juga pada niru. Yang lain nggak dibilang menyesatkan, yang lain tidak dibilang ajaran non-muslim, tapi Majelis Zadul Muslim, majelis kita dikatakan, lihat tuh pengajian tadi apa mengikuti cara-cara non-muslim. Lihat musuh. Lalu memuji anda yang kumpul sama anda di majelis ilmu, di luar sadar sepertinya ente bangga, di situ dia masuk. Dengan racunnya. Paham ente?
Nah, dia yang nggak pernah merasa nikmat kumpul di majelis ilmu bersama ana kepada Allah Ta'ala nggak terima kasih, nggak terlalu lama Allah telah singkirkan. Pahamin deh, anak Allahumma bismillahirrahmanirrahim sampai mati. Tak ada makhluk yang mampu menggeser posisi ana kepada Allah Ta'ala. Sampai mati nggak ada makhluk yang mampu menggeser posisi ana di mata Allah Ta'ala. Nggak ada. Kecuali ana geser diri ana di hadapan Allah Ta'ala. Tergeserlah ana. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Buat apa aku dari usia 0 sampai mampus ya Rabb, kalau bisa tolongnya memposisikan diri di hadapan engkau ya Rabb, bisa demodi. Hanya karena sesuatu aku bergeser, mustahil. Kalau anda sudah demikian berbuat buat anda pribadi dan buat anda, kenapa ente dengan singkat bisa digoda lalu hilang dari kenikmatan abadi? Anda sudah nggak tanggung jawab atas orang-orang yang sudah terkena pengaruh na'udzubillah. Memang asal-asalnya datang di majelis taklim kita bukan buat ilmu, bukan buat doa, bukan buat sesuatu yang jadi membawa kebaikan, tapi mau mata-matain. Tahu mata-matain? Lihat siapa nih orang-orang yang biasa dekat sama Haji Awi. Lo kejar dia, pepetin dia, lo openin dia, singkirkan dia, jangan sampai dekat sama Haji Awi. Tuh, bisa dimulai deh. Ente yang Allah pelihara, alhamdulillah, masya Allah sampai sekarang. Alhamdulillah ya Allah, kenapa kok ana yang selalu dijadikan tempat pelecehan, tempat fitnah dan berkembang semua tadi? Kok om yang lain kagak? Ada apa? Rasulullah difitnah. Rasulullah difitnah yang kagak difitnah cari perempuan, difitnah pengen jadi pemimpin, difitnah cari harta, difitnah dan modal-model. Sampai udah gak mempan fitnah Rasulullah, fitnah istrinya dizinain sama sahabat Rasul. Lihat Rasulullah digituin, udah aneh kerjaan maksiat dalam setiap hari. Ya, nggak ada urusan ya, Rob. Tuh, itu waspada tuh ya. Tuh, ada lembaran lu, gue baca Habib Pusat gini, gimana nih? Nah, bakar aja atau taruh rokok, inti isep ke ZM Top. Robek aja pakai rokok, ZM Top. Isinya fitnah, ZM Top. Lempar tempel di pos-pos RW, ZM Top. Udah begitu. Kalau dibakar di sudut-sudut itu kertas, musuh udah segar lagi nyebar, paham ente? Lalu kalau ente mau pengen tahu bacanya isinya apa sih? Gak, lo musuh sebetulnya. Lo sebetulnya musuh, paham ente? Membaur dengan musuh, hukumnya musuh. Makanya negara Indonesia hancur karena terlalu bebas ya pembauran di Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Di lembar-lembaran yang ada punya ngajian Zadul Muslim yang dipimpin oleh Al-Habib Abi bin Abdul Rahman Asgaf itu sesat menyesatkan dan sebagainya, cepat bakar deh, habis musuh punya tenaga. Bisa dengerin deh, habis musuh. Kalau ente hidup sekarang dan akan datang mengikuti omongan orang, yakinkan anda akan menjadi makhluk tersengsara. Bisa dengerin deh, ini dari umur 20 tahun dituduh apa? Buntingin anak perawan orang, zinain pembantu, dan anjir malah tunggu untuk pembantu anaknya mukanya kayak gue ya, mustahil. Ya kalau lu mau kayak ya apa iya kayak muka gue anak lu. Udah aja begitu. Jadi ente nggak usah dibawa. Gimana ya kok guru kita fitnahnya begini? Lo yang ngomong begitu tukang fitnah. Sebetulnya lo. Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa barakatuh.
اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا وانجز لنا وعدك بواسع لبارك المؤمنين وانجز لنا وعدك بواسع لبارك المؤمنين وانجز لنا وعدك بواسع لبارك المؤمنين بفضلك وكرمك وجهك وبك رحمتك يا ارحم الراحمين وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Besok malam Senin pengajian setengah 10 di rumah ya. Saudara Ali Menes yang minggu lalu ibunya Al-Ustazah Pok Yoyoh, nama aslinya nggak paham, nggak hafal. Ustazah Pok Yoyoh meninggal dunia ya, Kampung Pulau sini ya. Besok 7 hari plus pengajian kita ya, makan-makan siap, jangan datang semua, pokoknya taunya makan deh. Beli di mana? Ya, malam Senin di situ, malam Selasa di Bambon, malam Rebu di mana? Kampung Kelapa malam Rebu. Tunggu lagi berturut-turut. Nggak ada pengajian anak tiap malam. Nggak ada. Lagi jadwalnya lagi kagak ada seminggu nggak ada. Nggak diceritain di Jakarta seminggu. Tuh gitu nanti ya. Jadi nggak ada bahasa Allah. Jangan ngikutin ahli neraka. Nggak lama lagi mereka Allah telah hancurkan dengan na'udzubillah. Alhamdulillah ya Rabb. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.